منه صالحة الجسد الروح والتوبات النسوء إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan orang tua kita yang meninggal maupun yang belum meninggal. Guru-guru kita muliakan. Ya ayyuhal gaus hadaz zaman wa awali wa sa'iri awlika ya Allah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah ta'ala bin niyatil Hadratul Mukarram Abdul Majid radhiyallahu anhu. Para orang tua kita yang telah meninggal dunia disebut namanya ya Allah. Firlahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh yang hadir pada hari ini diberikan sehat wal afiat. Allah ya syafi'al khalqi salatu wassalam alayka wasfa ila shifa'u sakam ya sayyidi ya Rasulullah 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 يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام حبيب وسلم وكل مجاهد husnul khatimah. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara masih enakan Iqbal. Anda bikin vokal Iqbal aja, Bang. Hadirin yang mulia, hari ini materi kita masih panjang ini tentang wajibul insan nahwar rabbi, kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah. Di sini ada judulnya tentang at-taubatu wal istighfar. Apa artinya?
memperbaharui taubat kita dan istighfar kita memasuki Ramadan. Apa kaitannya? Nah, ini kaitannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang kemarin-kemarin mudah-mudahan nggak ada yang lolos. Jadi hadirin yang mulia, kenapa sih Ramadan itu kita banyak di tengah perjalanan itu gagal? Awalnya ini masjid saya yakin nggak muat, penuh, apalagi ibu-ibu. Ya, Ustaz Saleh, Ustaz yang lain belum datang, ibu udah datang duluan. Apa ditandain? Mau kenanya udah ada di masjid. Ibunya masih di rumah, mau kenanya di duluan di masjid. Ibu Atun sudah ada di masjid, ibunya masih goreng jengkol. Tapi itulah semaraknya. Minimal benar kata sebuah hadis yang menjadi ikhtilaf kalau belajar hadis. Kenapa? Karena ada yang matanya katakan nggak dipakai, tapi kalau di Fadilatul Amal itu bisa digunakan, gitu Pak. Tidak semua hadis dhaif itu dilarang, lah, gitu. Tidak semua kalau belajar hadis. Kalau buat Fadilatul Amal, buat penyemangat, kalau kita kan biasanya di kitabnya kalau puasa Durahatun Nasihin, tapi kalau orang-orang sono nganggap itu bid'ah, kitab itu haram. Aduh, tajam banget tuh mulutnya, padahal yang ngarang tuh kiai gitu. Jadi kalau bicara hadis dhaif boleh dipakai untuk apa? Fadilah amal, penyemangat amal. Ramadan pertama pahalanya begini gitu. Mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh, tapi jangan melarang orang untuk pakai. Namanya fadilah semangat, karena kan orang Indonesia tipikalnya dikasih pancingan dulu. Oh, ini sholat hari ini pahalanya besar banget, walaupun itu masih tingkat biasa. Dan sering anda ngomong itu tingkat biasa. Kalau tingkat kedua itu udah nggak mikirin itu. Yang dicari oleh dia bagaimana Allah ridha. Nanti lain waktu kita bahas. Jadi apa kaitannya at-taubatu wal istighfar? Memasuki Ramadan itu perbanyak bertaubat dan perbanyak istighfar kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita kaitan dengan bergembiranya Ramadan. Biasakan kalau sarungnya udah mulai lesu, beli. Sekarang kan bertebaran pedagang-pedagang peci. Ya, untuk penyemangat. Tapi kalau adanya itu ya sudah, mau diapain. Hadirin mulia, jadi ibadah Ramadan itu nggak cukup dengan tekad yang kuat. Ya, itu namanya azimah. Azimah itu tekad yang kuat memasuki Ramadan. Man fahuri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang bergembira datang Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Anda pernah bahaskan bagaimana pintu neraka yang lubangnya ada 7. Bahkan malaikat Jibril pun nggak sanggup kena uapnya api neraka. Siapa yang benar bisa menenangkan Jibril alaihissalam, itu adalah hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jauh-jauh dengan bersalawat kepada Nabi. Ratib dihafalin itu bagus Pak, ratib jangan pernah ditinggal. Guru kita ngajar tuh yang mulia Ustaz Khairuddin tuh nggak apa-apa, kitabnya itu bagus ya. Banyak teman-teman anak itu Betawi-Betawi Pulau Gebang itu nembaknya melalui ratib, nggak apa-apa, bagus. Kita hanya nambahin aja, jangan pernah ditinggal supaya biasa lisan kita, karena kematian itu tergantung kebiasaan kita. Kemarin bulan lalu ada muallim kita yang meninggal dunia lagi baca maulid. Itu orangnya senang baca maulid, senang berjanji beliau. Kalau mau jualan dibaca dulu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Baca semua maulid. Ya kan? Pas lagi baca berjanji, Allah tarik nyawanya. Ya Allah, enak banget tuh meninggal dalam kondisi begitu. Ya Bu, Pak, mau mati kayak apa Pak? Udah siap Bapak mati? Gak ada yang sanggup kan? Gak siap. Padahal mati itu, al-maut adalah rahasia Allah. Berapa banyak digambarkan orang lagi di panggung nyanyi, ditarik oleh Allah, kejungkal, meninggal.
Orang lagi cuman duduk dipanggil meninggal dunia. Sahabat saya Cang Rohim namanya, orang Betawi Cakung. Malamnya ngeluh sakit, lapar, dikasih makan oleh istrinya. Ke WC sebentar, tiba-tiba datang duduk cuman mengangak begini, rupanya ditarik oleh Allah. Karena memang orangnya baik, tarikannya indah. Sampai istrinya nggak dengar. Tiba-tiba tuh lakinya meninggal dunia. Ya, maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ingat, Jibril itu dan para malaikat itu akan turun. Malaikat itu punya macam-macam Pak tugasnya. Ada yang tugasnya ada dua, dia akan turun ke muka bumi. Manakala ada majelis ilmu, di situ ada majelis ilmu turun. Cuman kita nggak kasat mata aja. Kalau kasat mata lari, paling kan kita nggak biasa melihat hal-hal yang gaib. Di tempat kemarin kita acara haul sahabat saya, saudara saya itu Pak, di situ banyak penunggunya. Berapa kali kita meruqyah orang lagi kesurupan, ya Allah kesurupanmu, nggak taunya dari situ. Tapi nggak usah takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ukhrat, pindah ke alammu, jangan ganggu orang. Ya, ya buat perkenalan maka sering-sering nggak bebelan, jadi tahu setan bebelan. Kalau kita udah kenyang, dulu anak ngelatih bela diri aja setan bebelan tuh pada nongol semua, gitu kan? Masya Allah, dirin mulia. Jadi Ramadan apa dipersiapkan? Azimah dulu, tekad yang kuat. Mulai dari ini kita udah meniat, ya Allah kita pengen lulus baca Quran selama Ramadan. Apa tujuan kita? Pak, mau baca Quran itu mahal Pak kalau tahu. Karena kemarin mantunya Habib Rizik waktu ngisi di majelis kita itu, seluruh muallim pada nangis. Apa kata beliau? Kenapa Madinatul Munawwarah dan Makkahul Karamah menjadi mulia? Karena di negeri itu turunnya Al-Quranul Karim bersama di Masjidil Aqsa. Kenapa Jibril alaihissalam menjadi pemuka malaikat-malaikat yang lain? Karena Jibril tiap hari kala itu menurunkan wahyunya melalui baginda Nabi Al-Quranul Karim, maka Jibril menjadi mulia. Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah? Karena pada tanggal nuzulul Quran Allah turunkan bulan Ramadan Al-Quran. Tapi kenapa kita jauh dari Al-Quran? Itu Pak salah satunya. Ya, jadi targetnya apa besok Ramadan? Harus, kalau anak kan orang manajemen, bersama Pak Mudir itu orang manajemen. Karena konsep kita otak ini nggak pernah berhenti, jangan dimalaskan Pak otak. Bangun subuh, setelah qiyamul lail subuh tulis program hari ini apa. Karena anakku suka nanya, Abi itu apa? Abi banyak banget catatannya. Oh hari ini ketemu ini nak, hari ini ngajar. Di yayasan kita juga begitu. Tulis program hari ini. Jadi otak kita nggak pernah berhenti. Siapa otak yang diberhentikan malas untuk berpikir, lumpuh Pak nanti pemikiran kita. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, pertama adalah tekad yang kuat. Programnya apa? Bapak berani nggak nulis di tembok, ya Allah, jangan sampai ini Ramadan terakhir. Tapi kan Allah yang jamin. Kalau kita bilang, ya Allah, jadikan Ramadan ini saya tuntas menjalankan ibadah Ramadan. Ya, jangan Ramadan musolat dilihat, ya Ustadz Saleh lagi jadi imam, panjang bacaannya, panjang nggak panjang dengerin semua. Tinggalkan urusan dunia yang pikiran-pikiran sempit, berjamaah demi Allah demi Rasul. Oke, lanjut kitabnya dulu kita bahas. Biasanya sudah tekad yang kuat, tapi 10 hari doang. Kan begitu di mana-mana masjid. Kecuali masjid-masjid yang menjadi mu'alim-mu'alim, kayak di Tebet tuh kita pernah qiyamul lail. Imamnya baca Al-Baqarah, saya pikir Al-Baqarah cuma 1 ain 2 ain. Ya. Habis alif lam mim kan udah hafal semuanya ya kan. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah ولو عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا
Mungkin kalau sampai akhir ayat bubar orang sini ya. Di Tebet itu Pak, kiai kalau ke tarawih itu kita sampai jam 3 malam Pak. Ya, itu memang majelis binaan. Udah jadi semua, udah jadi murabbi semua. Udah mulutnya udah mulut tilawah. Kita inna a'tainakal kautsar udah ngantuk aja gitu. Maka oleh karena itu Pak, jadikan program Ramadan itu Ramadan terakhir, agar itu memacu kita. Kan orang begitu. Kayak teman saya, ada pasien kita ya, ada binaan kita yang sedang sakit. Kata dokter seminggu lagi dia meninggal dunia. Dokter udah nggak boleh sebetulnya begitu.